92,5 Maestro FM House with the Sounds of Maestro. Masih di Lady Talk barengan sama Elke, ada Cikitin, ada Cipang, ada Pak Prot, Ricky Hans. Halo. Dan juga ada Tante Lydia Kurnian. Nah, kita ngobrolin temen nih, Sobat Maestro. Lebih luasnya komunitas. Iya. Ngomongin orang. Supaya kita lebih belajar sesuatu dari sini. Bukan ngomongin orang yang julid gitulah, Sobat Maestro. Itu mah kan julidnya nggak positif. Ini mah positif kita selalu, ya kan? Pembenaran. Kita tadi ngobrolin tentang teman yang seperti apa sih yang harus kita pertahankan, istilahnya begitu ya. Terus sifat yang seperti apa yang harus kita ada warningnya gitu ya. Seperti apa sih kita harus dekat sama seorang yang seperti apa? Kalau kata Tante Lydia tadi, bukan pilih-pilih, tapi lebih bijak lah ngelihatnya, katanya gitu. Nah, pilih-pilih aja udah susah. Sekarang disuruh lebih bijak ngelihatnya mata. Ya bener nggak ya, ladies? Pasti kan kepikirnya kalau udah ngomongin bijak, aduh, gimana ya? Pasti ada rasa nggak enaknya gitu kan? Nggak enak sama berat banget. Nah benar, apalagi untuk orang-orang yang mungkin kita kenal nggak bulanan tapi udah tahunan ya, Citin. Benar, betul. Terus kita sadar nih, misalnya Tante Lydia, kita sadar, oh orang ini nggak baik nih untuk aku gitu. Kita udah berusaha istilahnya ngebenerin, menggiring ke arah yang lebih baik, tapi ternyata hasilnya nol gitu kan ya. Iya. Nah, terus kadang-kadang kan kita jadi gerah sendiri gitu ya. Ini teh kalau aku sih kepikirnya kayak, ini salah lu apa salah gue sih? Apa gue pendekatannya salah? Apa yang harus gue lakukan gitu kan? Wih, itu dua kesalahan Kak. Apa tuh? Salah di lu. Salah di orang itu karena dia nggak mau berubah. Kedua, salah di lu. Kenapa tuh? Lu ngurusin banget sih orang lain. Lu urusin. Iya benar. Gimana sih? Benar. Kadang-kadang itu benar serius. Kalau gue mah kalau gue kemarin kan sempat memang ada satu grup gitu ya, yang akhirnya gue yang memilih mundur gitu ya. Waduh, untung kita masih ada Cipang loh. Berarti kita grup yang terpilih. Ya betul. Ya maksudnya saya memilih mundur dari situ, bukan berarti nggak temenan sama dia gitu ya. Gue like-an, gue say happy birthday atau apa masih gitu, tapi gue yang memilih mundur, tapi udah don't care gitu, ya terserah gitu. Grup itu masih tetap ada dan gue baca kadang-kadang aja kalau ada waktu gitu ya. Tapi kalau ada apa gue masih berteman, tapi gue yang memutuskan mundur tapi nggak aktif gitu, tapi gue nggak live gitu. Nah itu pun pernah ada orang nanya sama gue tuh udah nggak cocok nih di grupnya ini gitu ya. Apakah gue keluar atau gimana katanya? Gue sih cuma nyaranin gini, kalau misalnya lo memang masih mau berteman sama mereka, ya nggak usah leave group gitu, biarin aja. Tapi kita maksudnya komen atau chat seperlunya aja. Seperlunya. Kita terlibat lebih dalam gitu. Ya, itu sih menurut gue ya bijaknya seperti itu. Jadi nggak usah tiba-tiba keluar gitu kan. Kalau kayak gitu kan orang jadi pertanyaan juga gitu kan. Kenapa gitu kan? Tapi gimana kalau gini? Misalnya Cici udah menarik diri nih, aku udah menarik diri nih keluar. Tapi ada si orang ini teh masih mengira Elke teh teman baik dia gitu, ngerti nggak? Jadi masih bergantung gitu sama Elke. Apa? Gue tuh selalu cerita sama lu, gue nggak punya orang lain selain lu. Nah, jadi kesannya kalau kita bener-bener narik 100% gitu ya, atau 60% lah misalnya, nggak sampai 100% banget. Jadi kayak judgingnya di kita gitu, bener nggak sih? Lu kan temennya, kenapa lu kok nggak bantuin? Lu kan gitu. Hanya itu. Ya netizen, biarin aja netizen. Iya, berarti kamu orang terkenal, penting gitu. Iya, biasa itu ada perlunya Kak. Kok tahu aja. Iya, itu berarti dia pengen dimengerti tapi dia nggak mau ngerti orang lain. Nah, benar. Dia denger ini nggak ya? Iya, Tante Lydia. Kadang-kadang gitu kan kita jadi dianggapnya gitu ya. Lu kan temennya, kenapa kok lu bantuin dia gitu istilahnya gitu. Padahal kan dipikir kita punya hidup sendiri, masa urusin lu doang. Lu pikir
hidup gue udah nggak kurang susah gitu kan. Ya, mungkin nggak gitu juga ya. Paling nggak kan bagian kita kan udah kita lakukan kan, misalkan menegur dia. Nah, sebenarnya itu satu keuntungan loh kalau masih tetap bisa jadi teman curhat dia walaupun menyebalkan ya. Dengar curhat-curhatnya tuh kita ngerasa, nih lo sih bikin sendiri masalahnya, gue udah kasih jalannya, lo nggak mau ikutin gitu misalkan. Tapi ya kalau bentuknya seperti itu tuh, itu sebenarnya cukup aman sih untuk kitanya gitu loh. Karena dia kan lebih ke arah dia perlu kita gitu loh. Dia ngomong curhat ke kita. Nah, kita bisa masukin tuh apa yang kita pandang baik gitu melalui curhat-curhatnya dia. Tapi masalah dia dengar atau nggak dengar itu urusan dia, memang menyebalkan gitu ya. Tapi kan kita juga biar kata sahabat, nggak usah sahabat nih, sorry ya Tin ya, aku pakai lagi suami kita juga tetap aja kita nggak bisa maksa lah gitu. Jadi kira-kira seperti itu kita tetap aja gitu lakukan bagian kita. Tapi kalau memang itu udah mengganggu kita, pagi siang malam dia kontak kita nggak punya lagi waktu pribadi, nah mungkin itu saatnya untuk kita ngomong terus terang, sorry ya, saya ada ini anak-anak yang mesti diurus, ada keluarga yang harus perhatikan, terus gue juga harus kerja gitu ya. Jadi kita bisa batasi gitu kalau memang itu sudah sangat mengganggu lagi. Jadi tetap ya kita tuh bisa melakukan bagian kita sejauh bisa. Tapi kalau orangnya nggak mau, ya kita juga nggak bisa maksa gitu. Ya ada waktunya juga ya udah gitu ya. Bukan berarti kita meninggalkan persahabatan kita, enggak gitu. Iya. Ya, tapi paling nggak hubungan kita kan nggak bisa berdampak positif untuk dua pihak gitu. Betul. Bahkan buat orang-orang yang terdekat sama kita juga kita nggak bisa. We cannot change people. Terus udah gitu tapi bully dia terus nanti kita dinilai manusia kasar. Ya kan? Nah itu gimana dong? Iya, mungkin aja sekali lagi ya, kita mau dengerin dia, kita mau nggak dengerin dia, pasti ada aja komentar yang seperti itu ya. Lo nggak perhatiin temen, sobat masa kayak gitu, bisa gitu ya. Kok kita dengerin lagi, mungkin ada kata-kata yang lain yang ini ya, masa kamu lebih dekat sih sama dia, padahal hidupnya nggak bisa membuat kamu lebih baik gitu, tapi kamu tinggalin keluarga demi dengerin dia. Nah itu kan bisa juga. Jadi setiap apapun tindakan yang kita lakukan itu pasti ada aja gitu ya orang yang bilang bahwa itu nggak benar gitu ya, itu bukan yang terbaik gitu ya. Tapi pada akhirnya kan yang paling mengerti adalah kita gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati juga dengan apa kata orang gitu ya, karena kadang-kadang kita masuk ke pergaulan yang tidak membangun juga karena memang kata orang gitu ya. Kita takut dibilang sombong, nggak mau ikutan dan sebagainya gitu. Tapi ya di atas semuanya memang kita harus mengusahakan yang terbaik untuk hidup kita gitu ya. Nah, itu dia ya. Berarti intinya balik lagi, belum intinya sih sebetulnya. Tapi ya urusan pergaulan sebetulnya rambu-rambunya di dalam diri kita ya sebetulnya. Bisa dibilang kayak gitu ya, diri kita, terus kemudian juga seberapa dalam kita juga mau mengerti atau memahami apa yang Tuhan mau gitu ibaratnya ya. Akhirnya itulah yang akan membawa kita dalam hal ya pergaulan kita sehari-hari ya. Kalau pertemanan lah ya semua orang ditemenin nggak apa-apa lah. Ditemenin. Jadi teman gue gitu kan. Ditemenin. Teman kan harus ada mutualnya gitu. Jadi harus ada keuntungannya. Iya. Betul. Gitu kan. Betul. Meskipun hanya sepihak atau apa segala macam. Nah, cuman ini seru juga nih. Berarti temenan itu harus ada mutualnya. Kalau nggak ada keuntungannya,
nggak usah temenan. Kalau prinsip gitu gimana tuh? Nah, Gitu. sekarang gimana kita menilai mutualnya ini? Oke. Kalau mutualnya tuh finansial saja, wah itu bahaya begitu ya. Tapi kalau mutualnya itu adalah kepribadian kita yang diubahkan, karakter kita yang diubahkan, karakter teman kita yang berubah, itu oke banget gitu. Berubah ke arah mana nih? Ke arah yang positif Ke arah dong. positif ya. Ke arah kanan. Nah, cuman berarti Tante Lydia ini berarti harus ada apa ya? Semacam tips and trick kali ya. Cara memilih teman yang baik. Atau mungkin yang dengan skala lebih besar, cara memilih komunitas yang benar-benar bisa membangun kita tuh yang kayak gimana sih sebetulnya? Betul. Mungkin dari teman dulu. Cara kita Dari membangun teman, sebuah pergaulan ya. Kan, Ya, mungkin aja kita masuk ke dalam pergaulan yang salah dengan orang gitu ya. Bisa aja karena kita kan nggak kenal dalam-dalamnya, baru kelihatan casingnya gitu ya. Kita nggak kenal dalam-dalamnya. Nah, tapi intinya ketika satu rambu yang harus kita uji itu bahwa memang pergaulan kita itu membangun baik saya maupun dia. Begitu loh. Jadi yang dibilang membangun tuh bukannya saling bergantung gitu, kayaknya nggak ada lo nggak rame gitu ya, atau gimana. Bukan itu, tapi memang kita diubahkan, kita yang tadinya jutek misalnya jadi sekarang lebih ramah begitu ya. Kita yang tadinya nggak sabaran sekarang lebih sabar begitu. Nah juga teman kita juga seperti itu gitu. Misalnya dia punya kebiasaan buruk gitu ya, atau keterikatan kebiasaan-kebiasaan yang nggak bagus gitu. Dia bisa lepas dari itu. Nah itu dilihat dari memang hasilnya ya, baik untuk kita maupun untuk teman kita. Nah kalau kita aja yang bagus gitu untuk kita, tapi teman kita nggak bagus, nah kita perlu lihat nih masalahnya di mana begitu ya. Barangkali dari sisi kita ada yang perlu kita perbaiki gitu ya. Mungkin kita terlalu nurut-nurut aja apa maunya dia atau gimana ya, kita nggak pernah negur atau gimana. Nah itu bisa aja gitu ya. Jadi kita bisa perbaiki itu. Ya. Nah, kemudian kalau komunitas ya pasti dalam bentuk yang lebih besar ya. Jadi dengan masuk di dalam satu komunitas, memang kita semua tuh dibangun menjadi lebih baik gitu. Sekali lagi bukan berarti nggak ada bentrokan ya. Mungkin sih biasanya kalau komunitas makin intens gitu, makin sering ketemu, nah itu makin banyak bentrokannya gitu. Para ladies mungkin urusan baju aja bisa jadi nggak enak hati begitu ya. Nah, jadi bentrokan-bentrokan seperti itu wajar gitu ya. Dan ketika kita melewati bentrokan seperti itu kan kita bisa melihat lagi potret diri kita itu seperti apa gitu. Apa yang bisa diperbaiki. Nah, kemudian juga ya yang pasti satu komunitas yang baik itu adalah yang di mana di situ tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya, misalnya aja gosip kayak gitu. Nah itu memang harus ditinggalkan kalau misalnya kita ikut-ikutan gosip seperti itu kan sayang gitu ya, pikiran kita banyak diracuni oleh hal-hal yang nggak benar gitu. Iya. Nah gitu. Nah itu beberapa hal gitu ya, rambu-rambu yang bisa kita pakai gitu ya untuk menilai kira-kira ini persahabatan saya atau pertemanan saya dengan orang tertentu atau komunitas tertentu itu membangun atau tidak membangun. Berarti kalau kita mau serius nih, mau masuk ke dalam satu komunitas, istilahnya yang harus kita lakukan dulu sebenarnya ini ya, punya kerendahan hati, benar nggak sih? Betul. Jadi kita harus, ya kalau nggak semua orang bakal suka sama kita gitu, kita harus tahu kenyataan itu gitu, benar nggak sih teman-teman? Enggak, semua orang suka sama aku. Wah, hatersnya Koriki silakan langsung komen di bawah ini. Tapi ya kalau komunitas gitu kan sebetulnya nggak ada komunitas yang sempurna ya.
Iya, Iya. bener. Isinya Kan soalnya tetap- manusia semua. Tetap gosip udah ada itu. Itulah yang dibikin sip biasanya ya. Iya. Nah, iya, tapi itu ya gimana ya? Balik lagi ke keberhargaan diri itu sih kalau kata saya. Mhm. Gimana? Soalnya barusan aku mikir kayak komunitasnya ABC gitu ya. Pengen masuk ke komunitas itu membangun apa enggak segala macam kan. Kalau nyatanya komunitas itu membangun tapi sayanya misalkan nggak kerasa kebangun atau gimana, itu kan mungkin karena ada kepercayaan diri yang rendah dari sayanya gitu. Iya, Tahu iya, nggak sih, gue nggak layak kayaknya masuk komunitas itu. Komunitas itu terlalu positif, terlalu berapi-api, terlalu fruitful gitu. Gue Wih, apalah terlalu gitu holy gitu. gitu, terlalu holy wings gitu kan. Merek. Merek ya. Hollywood. Kalian sebutin semua. Gitu kan Tapi- sekarang. Tapi jadi seru sih sebetulnya nih, ladies, kita bisa diskusi juga nih. Ini seru nih. Sebetulnya kita gabung komunitas karena lu mengubah diri lu atau mau menambah sesuatu yang ada di dalam diri lu. Nah, Sekali lagi. Coba, Mau Ibu Fang-Fang. mau Ibu ngubah atau Christine, sebenarnya kamu ikut komunitas dalam rangka memenuhi sesuatu yang pengen lu kembangkan atau lu ingin mengubah diri lu dengan satu hal yang baru? Betul, Silakan. kayaknya Cici. mungkin banyaknya nomor 2 deh kayaknya. Ibu Christine, nah silakan. silahkan Cici dijabarkan. Kadang-kadang nomor 2 sih. Kadang-kadang nomor 2, apa tuh? Ya. Misal, Ya masuk ke komunitas tersebut karena gue pengen berubah menjadi orang yang lebih baik, punya peruntungan yang lebih baik, misalkan gitu kan. Atau kecap kasta gue jadi naik, misalkan. Wede, ya. kan? Ada tujuannya situ ya. Ada Oke. tujuannya gitu. Iya. Coba Kakak Fang-Fang silakan. silakan. Mungkin ada kadang dua-duanya ya. Tapi lebih cenderung yang mana? Lebih cenderung mungkin buat menambah ke guanya gitu. Sama. Yang kedua kan berarti. Tadi yang nomor Yang satunya kedua, apa sih? Nomor satunya apa tadi? Atau tuh kayak nomor 2, nomor 1 jangan tahu. ya, Nomor Gua satunya kayak- mau mengubah. kayak jualan ini yang di Singapura. Wah tambah. Nomor satunya mau mengubah komunitas tersebut gitu. Bukan. Bukan. Mau mengubah Nomor diri. satunya. Enggak, dua-duanya mengubah diri. Itu nomor 2 tadi mengubah diri. Nomor 1 tuh kayak lu nyari komunitas bener-bener kayak oh ini sepaham sama gue nih, ini cocok nih gue buat ngembangin skill gue yang udah gue punya nih kayak gitu. Tapi ada satu komunitas lagi yang gue ikut komunitas ini supaya aku bisa berubah atau mencari sesuatu hal yang nggak ada di diri gue supaya gue bisa punya hal itu. Nah, gua 2 sama. Nomor 2 lah. Kedua. Soalnya misalkan gini ya Ki, contoh ya, gue demen dekor, terus udah gitu gue masuk komunitas dekor, yang ada gue gak akan diterima. Kenapa? Belum tentu. Rendah diri. Gak, maksudnya kan sometimes people juga kan gak mau dapet competitors gitu kan, mereka akan kayak menilai kayaknya dia ada udang di balik bakwan gitu terhadap gua gitu kan. Tapi kan kalau memang lu nya di-invite mah berarti mereka appreciate kehadiran lu sebenarnya. Tapi kan tadi kan si Ricky pertanyaannya kita yang masuk, bukan Iya, kita gua yang masuk. di-invite. Iya. nah mungkin Tin, berarti komunitasnya itu tuh bukan termasuk komunitas yang membangun. Cie. Haleluya. Kalau gitu. Kalau komunitas Haleluya. jadi nggak salah loh kita punya komunitas, misalnya nih saya hobi apa ya, tuh tanya lagi ya. Ayo Tante, Tanam-tanam jangan rendah gitu. diri Tante. Ya. Ya, saya senang tanam-tanaman. Itu nggak salah untuk saya berkomunitas dengan yang satu hobi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita bagi ilmu gitu. Nah, kalau memang komunitas itu membangun, mereka siap untuk membagikan ilmunya. Saya siap juga membagikan Benar. ilmu yang saya ketahui. Nah, itu komunitas yang membangun. Benar. Tapi kalau terus dibilang belum masuk aja dibilang pasti nggak diterima nih kompetitor, nah itu kemungkinan tuh komunitasnya bukan komunitas yang membangun. Bukan yang sehat ya. Menurut dia ya. Ya, nggak sih.
Wah, nanti kita tanya ini ya, Bapak produser ya. Bapak produser satu atau dua. Siap. What tambah. Sobat Maestro, nanti kita bakal balik lagi. Tapi untuk teman-teman yang mau cerita-cerita di Ladies Talk, boleh banget langsung aja kirim SMS kamu ke 081-321-000-925. Itu buat WhatsApp ataupun SMS. Atau bisa langsung aja komenin live Instagram kita. Langsung live chat aja. Sekarang ya di Ladies Talk.